Halo semuanya, kembali lagi di materi belajar Java part 11, kalau nggak salah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang switch statement atau pernyataan switch. Jadi, apa itu pernyataan switch? Mirip seperti pernyataan if dan else if, kita bisa menggunakan pernyataan switch ini untuk menjalankan suatu baris kode berdasarkan kondisi tertentu. Namun di sini lebih terbatas, yaitu kondisinya adalah equality atau kesamaan. Jika menggunakan if dan if else, kita bisa menggunakan operator logika seperti kurang dari, lebih dari, dan lain-lain. Sedangkan di switch ini kita tidak bisa. Oke, jadi gimana itu switch statement? Langsung aja kita praktek. Nah, di sini saya akan buat sebuah file baru dengan nama switch statement atau pernyataan switch aja ya. Switch.java. Nah, di sini saya sudah siap untuk struktur dasarnya. Nah, jadi untuk sintaks dasar atau sintaks dari pernyataan switch sendiri itu seperti ini. Jadi switch, kemudian di sini expression atau nilai nih ya. Jadi nilai, kemudian buka kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini kita nggak bisa langsung nulis kode asal-asalan. Kita harus menggunakan keyword lagi. Di sini namanya case. Nah, di sini perbandingan 1 gitu ya. Kemudian titik 2 bukan titik koma. Nah, kemudian di sini kita tulis si pernyataan-pernyataan lain. Di sini kode lain ya. Kode yang ingin dijalankan jika nilai itu sama dengan perbandingan 1 gitu. Kemudian di sini ada yang namanya break. Oke, break ini apa? Kita bahas setelah ini ya. Kemudian di sini ada case lagi, misalnya case perbandingan 2. Nah, di sini apa? Sama seperti yang di satu itu. Jadi di sini adalah kode yang ingin dijalankan jika nilai itu sama dengan perbandingan 2. Break. Kemudian setelah itu ada yang namanya default. Default. Jadi di sini adalah kode yang ingin dijalankan jika nilai tidak menemukan nilai yang sama di perbandingan. Oke, maksudnya gimana? Jika ini kita punya nilai ya, nah dicek sama ini nggak sama, dicek sama ini nggak sama, akhirnya ya udah ini adalah defaultnya. Kalau nggak ada yang ditemukan. Nah, default ini optional, jadi bisa ada, bisa juga enggak. Kemudian break ini juga optional. Nah, tapi apa fungsinya break ini? Jadi gini, misalnya kita punya nilai ya, dan nilai itu udah cocok sama perbandingan yang pertama. Setelah cocokkan, kita akan menjalankan kode yang di sini. Nah, fungsi dari break ini adalah untuk menghentikan kode yang ada di dalam switch ini. Jadi misalnya udah sampai sini, itu akan langsung lompat ke bawah sini. Kodenya akan diteruskan di sini. Nah, kalau nggak ada breaknya, itu bakal langsung dijalankan di case bawahnya. Oke, meskipun ini tidak cocok ya, misalnya nilainya cocoknya sama sini, tapi yang di sini nggak cocok. Itu yang kode ini tetap dijalankan sampai ketemu break atau sampai selesai di default. Nah, kalau gitu yang ini misalnya breaknya nggak ada, kode yang dijalankan adalah kode ini dan juga kode ini. Yang kode ini tidak dijalankan karena sudah di break sama yang ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba buat kode yang dapat dijalankan. Nah, misalnya kita punya sebuah integer gini ya, integer hari. Kita punya sebuah nilai yang merepresentasikan hari dalam seminggu. Jadi 1 itu Senin,
2 itu Selasa, 3 itu Rabu, dan lain-lain gitu ya. Misalnya kita masukkan angka 2 di sini. Nah, kita bisa gunakan operator atau statement switch. Switch hari. Nah, kita gunakan kurung terawal. Setelah itu kita gunakan case. Case 1 berarti gini, kalau kasusnya itu 1, kita tampilkan system.out.print line Senin. Nah, gitu ya. Kalau udah, kita break. Kemudian kita pindah ke kasus 2. Case 2, jika hari itu adalah 2, system.out.println Selasa. Oke, break lagi. Jika harinya bernilai 3, system.out.println Rabu. Nah, kita coba sampai sini aja dulu. Kita coba jalankan. Di sini outputnya apa? Outputnya adalah Selasa. Karena hari itu nilainya 2. Oke, misalnya ini kita 1, kita run lagi, outputnya akan jadi Senin. Karena, nah di sini Senin ya, karena akan berhenti di sini. Nah, kalau misalnya ini nggak ada breaknya gimana? Kita hapus si breaknya. Kita coba jalankan. Nah, akan tampil Senin dan Selasa. Kenapa Rabu tidak dijalankan? Karena di sini sudah ada break, jadi kodenya stop. Misalnya ini nggak ada breaknya, jika kita jalankan, nah outputnya adalah Senin, Selasa, Rabu. Misalnya ini kita ganti jadi 2, outputnya kira-kira apa? Outputnya Selasa dan Rabu. Kenapa Senin tidak dijalankan? Karena waktu dicek, hari ini bernilai 2 dan tidak 1. Ketemunya di kasus ini. Setelah ini dijalankan, nah seluruh kode di bawahnya akan dijalankan, meskipun tidak sama nilainya. Case ini 3 kan ya? Jadi tidak memenuhi, itu tetap dijalankan sampai berhenti atau sampai habis case-nya, dan juga atau sampai ketemu kata kunci break ini. Oke. Nah, itu adalah dasarnya. Kemudian gimana kalau tidak ketemu tadi ya? Kita bisa pakai default seperti ini. Default system.out.println, kita tulis aja hari tidak ditemukan misalnya. Nah, oke, ini kita lanjutkan dulu ya sampai misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini Jumat. Selasa itu 2, Rabu 3, Kamis itu 4, Jumat itu 5. Nah, kita bisa coba di sini. Oh ya, ini belum ada breaknya ya. Kita break dulu. Jadi tiap Rabu, Kamis, sama Jumat. Kita coba di sini case 6. Langsung aja case 7. Ini nggak ada kodenya ya. Itu bisa dijalankan. Case 7 berarti kita system.out.println, kita tulis aja di sini hari libur. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita jalankan, outputnya akan Senin. Nah, misalnya kita jalankan 6 nih. Di sini 6 langsung kan ya, 6 langsung ke case 7. Nggak ada system out, nggak ada break. Kira-kira jalan atau error ya? Nah, jalan, tapi hari libur dan hari tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini belum ada breaknya. Jadi misalnya kita dapat case 6, itu kode di bawahnya akan dijalankan sampai ketemu break atau default ya. Defaultnya udah habis di sini. Kita break aja dulu di sini. Nah, jika dijalankan lagi, outputnya adalah hari libur. Kayak gitu. Kemudian kalau gini nilainya kita masukkan 9 gini ya. Ini kan nggak ketemu. 1 nggak cocok, 2 nggak cocok, 3 nggak cocok, sampai seterusnya. Kalau kita jalankan hasilnya gimana? Bentar, ini ada bug lagi, kita jalankan lagi. Nah, hari tidak ditemukan karena nilai default ini akan dijalankan jika seluruh kondisi yang ada di sini tidak terpenuhi.
Oke. Nah, setelah itu ini ada sedikit tambahan ya. Ada yang namanya ekspresi switch atau switch expression. Nah, switch expression ini adalah switch yang dapat kita gunakan untuk mengisi atau memberikan suatu variabel itu nilai berdasarkan nilai lainnya. Contohnya seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Nah, misalnya kita buat string jenis hari. Nah, kita ingin kayak gini. Misalnya kita punya hari ya, sama 1, 2, 3 tadi. Kita akan masukkan di sini, di jenis hari ini, kita akan beri nilai weekday jika harinya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau hari pertama, hari kedua, sampai kelima ya. Jadi kalau nilai hari itu 1 sampai 5, itu kita isi weekday. Kalau 6 sama 7 kita isi weekend. Nah, gimana caranya? Kita bisa kayak gini, switch day langsung aja di sini sama dengan switch day. Kemudian buka kurung kurawal, kita bisa langsung tulis case. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja case 1,2,3,45, kemudian tanda panah. Panahnya itu main atau dash strip, kemudian simbol lebih dari. Jadi kayak panah gini. Kita tulis di sini weekday gitu ya. Kalau udah titik koma. Kemudian di bawahnya case 6 dan 7 kayak gini. Panah lagi, ini weekend. Nah, kalau D ini nilainya bukan dari ini, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita bisa gunakan default. Hari ini default on-nya itu ya, hari tidak ditemukan. Hari invalid gitu ya, jadi harinya nggak cocok. Oke, kalau udah kita tampilkan aja pakai system.out.println jenis hari kayak gini. Nah, kalau kita jalankan akan tampil, mohon maaf. Oh ya, ini kurang titik koma ya di sini. Jadi jangan lupa habis ini diberi titik koma di setelah kurung kurawalnya. Oh, ini hari, maaf. Hari. Nah, outputnya adalah weekday. Karena hari ini 1 kan ya. Nah, di sini cocoknya di 1 ini. Misalnya ini kita masukkan 7, akan tampil weekend kayak ini. Nah, jika ini angka lainnya, misalnya seperti ini. Oke, kita run, outputnya adalah oke, kebanyakan ya, integer itu nilainya nggak sampai sepanjang ini. Misalnya kayak gini. Nah, harinya itu invalid. Oke. Nah, untuk materi switch sepertinya sampai sini saja. Jika masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang perulangan. Nah, ini adalah materi yang cukup membingungkan ya. Jadi sering latihan, sering explore lagi sendiri, cari-cari di dokumentasi, bisa cari di kursus-kursus lainnya. Oke, untuk video dari saya sepertinya cukup sampai di sini yang materi switch. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.